Alright, jadi hai semuanya, welcome back ya teman-teman, balik lagi di Andre Kriston Channel. Hari ini kita mau update kembali seperti apa kondisi dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 22 Mei 2026. Bitcoin di perdagangan semalam, wah ini gila banget ya. Ngeflip teman-teman, padahal pergerakannya udah bagus, sempat turun di bawah 76,9, area yang kita expect akan menjadi level konfirmasi gitu ya, tapi ternyata dia hanya flip dan gagal closing di bawah. Setelah itu dia pullback, balik lagi naik ke atas, dan tentu saja momentum Bitcoin ini masih lah ya dalam potensi kemungkinan rally atau relief rally sesaat gitu. Jadi perlu kita buat antisipasi. Kemarin itu sebenarnya volatility datang dari harga oil. Ya, kemarin oil sempat berada di sekitaran $100, tiba-tiba drop sampai ke 95. Ya, penurunan oil ini tentu saja membuat market Bitcoin merespon positif gitu. Jadi ya semalam sesi New York agak sedikit volatil. Mungkin dampak pemicunya itu dari persediaan minyak Amerika Serikat yang saat ini sedang turun. Ya, total persediaan minyak mentah Amerika Serikat eh, itu telah turun sekitar 17,8 juta barrel per minggu lalu. Kemudian penurunan mingguan terbesar dalam sejarah. Kalau kita lihat dari chartnya di sini, memang penurunannya ini lumayan signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Ya, jadi cadangan minyak Amerika ya yang sudah yang sudah ditambang gitu ya, ini sudah semakin sedikit gitu. Dan juga kalau kita lihat market kemarin merespon agak anomali dari data initial jobless claim. Jadi kemarin ada data pengangguran jam setengah 8 malam rilisnya, di mana data pengangguran menunjukkan mengalami tren yang cenderung lebih positif. Kenapa? Karena data penganggurannya mengalami perbaikan, teman-teman. Dari yang sebelumnya penduduk nganggur itu sekitar 212.000 turun menjadi 209.000. Berarti kan ini ada mungkin 3.000 ya yang sudah berhasil mendapatkan pekerjaan, atau bisa dibilang penganggurannya mulai menurun. Sementara untuk hari ini kita masih akan dapat beberapa rilis data, salah satunya adalah Fed balance sheet dari Amerika Serikat. Kemudian data yang lain adalah Michigan One Year Inflation Expectation. Ini dari University of Michigan akan merilis risetnya terkait dengan inflasi. Menurutku sih nggak akan terlalu memberikan pengaruh signifikan. Kemudian kalau dari berita Bitcoin ya dan crypto market, pertama ada bilioner Mark Cuban, dikabarkan dia sudah menjual sebagian besar Bitcoin yang dimiliki. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Mark Cuban ini adalah bilioner yang memang sudah punya Bitcoin sejak 2014. Dia udah banyak sharing di platform YouTube ya, terkait dengan kiat-kiat menjadi orang sukses gitu, teman-teman. Jadi Mark Cuban ini udah punya Bitcoin dari 2014. Saya baru tahu, baru ngikutin dia itu dari 2018 ya, sampai akhirnya 2021 baru benar-benar berani 2020 baru berani masuk ke Bitcoin gitu. Jadi udah lama nih orang gitu. Nah, dia dikabarkan sudah menjual sebagian besar Bitcoinnya gitu. Kemudian kalau kita lihat dari update wilayah Timur Tengah ya, ada beberapa istilah yang saat ini diharapkan bisa menjadi fokus perjanjian pada Amerika Serikat dan Iran, walaupun sebenarnya perjanjiannya ini masih ketunda sampai sekarang, teman-teman. Yang pertama adalah gencatan senjata, udah pasti. Yang kedua adalah kedua belah pihak ya bersama-sama setuju untuk menahan diri ya dan tidak menyerang infrastruktur. Yang tiga adalah kebebasan navigasi Teluk Persia dan Selat Hormuz dijamin gitu. Kemudian sanksi akan dilepas secara bertahap sebagai imbalan atas kepatuhan Iran terhadap ketentuan kesepakatan. Jadi intinya upaya untuk perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat ini masih terus didorong ya. Semoga aja dengan ini bisa menstabilkan harga oil dan tentu saja tidak menyebabkan marketnya crash kembali.
Lalu Iran masih tetap ngotot ya, pengen membuat tarif tol untuk Teluk, atau Selat Hormuz gitu. Ini kabarnya Iran sudah diskusi dengan negara Oman untuk membuat, permanen tol sistem ya, yang mana kalau kapal-kapal melintas ke sana tentu saja akan membayar, ke Iran ataupun negara-negara yang mungkin akan sepakat dengan kesepakatan itu. Lalu update datang dari Grayscale, aktif melakukan pembelian Hyperliquid. Even harga Hyperliquid kemarin ada di sekitar $57 ya. Grayscale secara akumulasi itu masih terus masuk. Tidak hanya Grayscale tapi juga Bitwise still buying, teman-teman, di mana $57 harga Hyperliquid waktu itu tidak mendorong, tidak membatasi keinginan mereka untuk terus melakukan dorongan pembelian Hyperliquid token lebih banyak. Ini menarik nih karena kemarin perform banget ya pergerakan dari Hyperliquid. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak ada news dan juga sentimen. Jadi langsung aja kita coba buat bahas pergerakan Bitcoin, apa yang kita perlu buat perhatikan. Jadi kita seperti biasa top down analysis. Kembali aku remind posisi Bitcoin di weekly. Sementara ini kita masih minggu lalu kita bikin yang namanya bearish engulfing. So kalau misalkan minggu ini kita closing merah, maka cukup berbahaya untuk kelanjutan penurunan lanjutan ya. Kemudian kalau kita next ke time frame daily-nya Bitcoin, sebenarnya kemarin Bitcoin tuh closingnya positif teman-teman ya, candle hijau setelah proses penurunan yang terjadi, kemudian melemahnya momentum seller dan mulai muncul candle hijau. Nah ini masih menarik, kira-kira sampai mana Bitcoin akan follow up tren positif ini. Menurutku sih memang masih ada kemungkinan buat dia mengalami rebound atau relief rally ya ke beberapa level di atas. Nah, kalau melihat Bitcoin di time frame 4 jam, sebenarnya masih sama ya, kita masih belum melewati area invalidasinya Bitcoin. Ya, ini aku balik lagi sama market structure-nya. Ini adalah lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini masih kita lihat nih sampai mana kenaikan Bitcoin kali ini. Apakah dia akan mentok di lower high di sekitaran 78 atau dia akan bisa menginvalidasi lower high sebelumnya yang ada di sekitaran 78,5. Jika seandainya Bitcoin mampu naik di atas 78,5, maka precisely dia akan membuat yang namanya new higher high baru, sehingga momentum kenaikan akan terbuka. Namun, kalau misalkan Bitcoin gagal naik di atas 78,5, maka teman-teman bisa antisipasi pergerakan Bitcoin mungkin saja akan membuat yang namanya bear flag. Nah, bear flag-nya akan kelihatan di time frame yang lebih kecil, 15 menit atau 1 jam misalkan. Ini kita kemarin lumayan seru bahas di live ya, cuman unexpected pergerakan Bitcoin cenderung ngeflip teman-teman. Ini pasti akan banyak orang yang terkecoh sih. Saya pun juga pasti akan terkecoh kalau melihat situasi seperti ini. Jadi pergerakan Bitcoin di 15 menit teman-teman ini dia bergerak seperti ini. Cenderung korektif, ya kan? Cenderung korektif, bahkan kemarin sudah sempat breakdown dari area yang kita antisipasi sebagai potensial liquidity, area yang cukup besar, area liquidation-nya, yaitu di sekitaran ini 76,9. Ya, ini kemarin sudah ditembus loh. Tapi sifatnya dia gagal closing di bawah. Maksudnya kalau kita lihat dari time frame 4 jam, sebenarnya kemarin itu nggak ada closing di bawah area tersebut. Nih guys, dia itu cuma ngeflip. Cuma bikin ekor, terus dia balik lagi dan closing di atas. Nah, ini bener-bener kayak manipulasi yang lumayan signifikan. Volume kemarin tuh lumayan gede juga ya kalau kita lihat, artinya memang buyers cukup bereaksi ketika harga sempat menyentuh area 76,9 gitu. Lalu sekarang gimana? Apa yang kita perlu untuk lihat? Nah, dari saya sendiri untuk saat ini masih mengantisipasi posisi pergerakan Bitcoin yang cenderung korektif seperti ini. Ya, ini dia masih berada di dalam bear flag, masih menunggu yang namanya konfirmasi. Kalau misalkan hari ini pergerakan Bitcoin di bawah turun lagi seperti itu ya, turun di bawah dari trend line di sini, maka kembali aktif, bear flag kembali aktif. So kita prepare untuk prosesi penurunan yang mungkin expect ya bisa terjadi dalam beberapa
hari ke depannya lagi gitu. Maksudnya, ada potensi untuk lanjut turun lagi dalam beberapa hari ke depan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa indikator teman-teman, posisi Bitcoin dalam penurunan kemarin, ini tidak diikuti sama yang namanya bearish divergence atau tanda-tanda pembalikan arah lainnya. Ya, kalaupun kita lihat di 15 menit juga kelihatan kayak normal-normal aja sih penurunan Bitcoin. Jadi kayak koreksi-koreksi normal dan bukan sebagai sesuatu yang terlalu perlu untuk dikhawatirkan atau penurunan yang bakalan dalam itu belum kelihatan sama sekali di 15 menit atau di 1 jam gitu. Jadi bagiku sih kalau situasi yang seperti ini mungkin pergerakan kemarin memang cenderung anomali, teman-teman. Nah, kalau kita balik lagi ya sama market structure khususnya di time frame kecil, ini kan situasinya lumayan membingungkan ya, teman-teman. Nah, gini. Ini adalah high gitu ya, ini adalah low-nya. Di sini dia rebound, membuat level high, kembali turun koreksi, kemudian high lagi. Nah, di sini dia udah mulai agak nah, jadi kalau kita melihat market structure-nya itu kayak gini, guys. Ini aku izin hapus dulu. Oke, di sini kita ada higher low. Lalu di sini adalah higher high. Kemudian naik ke sini, higher high. Nah, ini adalah higher low di sini. Atau di sini juga nggak masalah. Terus ini dia membuat higher high. Nah, ini kan dia belum finish nih. Kenaikan ini belum finish. Sementara itu sebelumnya dia sudah sempat turun bahkan di bawah higher low di sini. Idealnya memang ini kita mention sebagai lower low. Gitu. Dan kalau ini adalah lower low, ya, secara ideal ini bisa menjadi lower high saja. Gitu, dengan ekspektasi harganya masih bisa ke bawah lagi. Gitu. Artinya skenario ini asumsinya adalah ini sudah valid ya. Ini asumsi di time frame kecil ya, 15 menit. Kita asumsikan ini sudah valid dan fake out yang terjadi pada bear flag ini mungkin saja merupakan sebuah hanya proses rebound, retracement buat mencari fair value gap di sini. Gitu. And then continue untuk mengalami koreksi. Tapi ini pun juga sebenarnya bisa dibantah ya. Skenario ini sangat bisa dibantah kalau misalkan pergerakan Bitcoin masih tetap continue untuk dia mengalami penguatan. Jadi let's say kalau Bitcoin bisa sampai menembus previous higher high di sini, ini kan dia ada higher high. Yaitu di sekitaran 78.100 ya, 78.100. Kalau misalkan diinvalidasi dengan cara Bitcoinnya breakout ke atas, maka yang kita bisa perhatikan yaitu dia lagi-lagi membuat yang namanya higher high baru. Jadi secara momentum ini akan menunggu proses breakout di 78,5. Kalau Bitcoin masih kuat buat dia rally di atas dari lower high di sini, maka ekspektasi kita dia bisa untuk naik lagi, teman-teman. Gitu, yaitu menutup gap dari CME di 79. Sementara ini belum sepenuhnya ketutup ya. Gitu. Tapi ya itu lagi, kalau misalkan di sini dia gagal rally atau ini kita consider sebagai lower high secara ideal, maka kita bisa saja melihat potensi dia untuk mencari new lower low baru setelah ini. Gitu. Dan menurutku untuk jangka pendek ini rada-rada nggak jelas ya arah dari market. Terus kalau kita perhatikan juga dari Bitcoin dominance kemarin sempat drop ya di sesi New York sehingga altcoin rata-rata pada rally juga gitu. Solana kemarin naik lumayan, terus Sui juga rebound lumayan tinggi. Yang lain juga ada hyper liquid ya kemarin sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi tapi akhirnya dia kembali naik ke $62. Jadi buyers masih antusias masuk karena Bitcoin dominance-nya cenderung turun. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah saat ini market masih cenderung anomali kalau kita melihat dari movement-nya. Dari saya pribadi sebenarnya melihat
kita masih berada dalam potensi bear flag di 15 menit ini, cuman belum terkonfirmasi saja. Ya, ini kita consider sebagai fake out dan kita masih menunggu decision-nya sekarang. Bitcoin, apakah dia akan membuat hanya lower high dengan catatan Bitcoin nggak mampu naik balik ke 78 atau previous higher high di sini? Kalau misalkan dia memang beneran nggak mampu, harusnya dia ke bawah. Tapi kalau dia mampu tembus 78,1 ini, next targetnya bisa ke 78,5 gitu. Kalau tembus 78,5, maka fair value gap di 79 ini bisa dicapai. Itu sih. Jadi itu yang perlu buat diperhatiin ya. Buat hari ini market lumayan lumayan ngeflip lah ya. Kemarin volumenya itu by the way tinggi sekali guys. Volume masuk ke Bitcoin market nih tinggi banget. S&P 500 kalau kita jadikan comparison juga dia cenderung positif ya. Jadi kemungkinan sih S&P 500 positif. Jadi sesi New York nih kan bagus nih marketnya. Nah itu nge-trigger juga Bitcoin untuk rebound. Apalagi oil kebetulan juga lagi turun ya di perdagangan kemarin. Jadi saling melengkapi lah ya sentimennya. Itu sih. Oh ya, hari ini hari Jumat, si Kevin Ross kemungkinan bakalan dilantik teman-teman. Ya, menurut beberapa media, Kevin Ross bakalan dijadwalkan dilantik sebagai ketua Fed hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei. Ya, ini waktu Amerika ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia bisa jadi dini hari nanti, dini hari besok ya, atau bisa saja mungkin pagi harinya. Belum tahu sih tanggalnya kapan, tapi spekulasinya mengatakan bahwa Jumat 22 Mei ini bakalan dilantik. Dan tentu saja setelah pelantikan bisa saja akan ada pidato gitu yang disampaikan. Jadi ya jadi bisa berpengaruh. Ya bisa berpengaruh terhadap harga aset ke depannya gitu. Sementara kan publik lagi mengantisipasi terkait dengan potensinya The Fed untuk high for longer atau bahkan ada kemungkinan buat naikin suku bunga kalau dirasa inflasinya tinggi. Jadi tetap hati-hati. Market masih belum aman, belum kondusif dan arah kebijakan dari Federal Reserve termasuk juga geopolitik saat ini juga masih belum clear secara direction. Gitu. Dari saya sih mungkin segitu aja untuk pagi hari ini. Market belum aman, silakan teman-teman pantau lagi Bitcoin. Let's say kalau dia bear flag, mungkin teman-teman konfirmasinya itu ada di sekitaran 76.900, area yang sama yang kita mention kemarin. Tapi kalau seandainya dalam beberapa waktu mungkin pergerakan Bitcoin cenderung strong dan dia bisa naik sampai 78,5, ya antisipasi tentang adanya potensi kelanjutan kenaikan. Gitu. Dari saya sendiri no prediction ya. Kita tetap mengantisipasi tentang skenario-skenario yang mungkin. Nanti sore seperti biasa kita akan update lagi ada berita apa untuk Bitcoin-nya. Jadi stay tune, jangan lupa follow dan subscribe. Oke deh teman-teman, gitu aja ya. Selamat beraktivitas. Semoga hari kalian menyenangkan dan ya see you later. Kita akan update lagi nanti sore. Coba update Hyperliquid. Udah guys, Hyperliquid ada di area resisten saat ini. Jangan dikejar sih kalau saya bilang jangan dikejar. Even dia tadi sempat mengalami spike up naik, ada kemungkinan hanya mengambil liquidity sweep ya. Jadi jangan dikejar lagi. Ini udah naik tinggi. Kecuali kalau kamu pengen akumulasi, menurutku tunggu dia di bawah. Ya, kalau memang pengen akumulasi. Ini situasinya ya dia berada di area-area resisten all time high yang mana sebelumnya dicapai di September 2025. Gitu. Walaupun saya bilang tadi ada beberapa sentimen bagus seperti Bitwise udah akumulasi ya, ini ada transaksi yang dilakukan teman-teman dari hot wallet Binance dipindah ke wallet pribadi, sebagian banyak ya token hype, berjuta-juta token hype. Kemudian ya Grayscale juga melakukan pembelian ya, dipindahkan ke Grayscale wallet. Ini juga pembeliannya sangat masif. Itu walaupun ada akumulasi, menurutku tetap sih jangan FOMO di Hyperliquid untuk
posisi sekarang. Mending tunggu dia koreksi. Oke deh, gitu aja teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Akhir kata saya Andri, makasih.